Ya, pemirsa, masih di Pemimpin Rakyat, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional sementara tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kementerian Komunikasi dan Digital digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai 958 miliar rupiah lebih. Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah kejaksaan. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wakil Menteri sejak 2023. Proses hukum ya, karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah? Tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium adanya ada korupsi gitu ada? Ya, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Ya. Dari penggeledahan, penyidik menyita beragam barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Guna mengungkap dugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun rupiah ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan, iNews melaporkan. Musisi Ivan Seventeen terpilih menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Hal ini pun menuai kontroversi. Namun Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan Ivan sebagai Dirut PT PFN bukan keputusan yang tiba-tiba dan sudah melalui sejumlah proses. Rifan Fajarsyah atau masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Ivan Seventeen. Dalam dunia politik, Ivan gagal 2 kali saat pemilu, yaitu tahun 2014 dengan Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Partai Gerindra dan tahun 2019 Dapil Kalimantan Barat bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Pria berusia 42 tahun ini sedang menuai pro dan kontra. Profesinya yang lebih dikenal sebagai penyanyi justru dipilih sebagai Direktur Utama dari PT Produksi Film Negara. Sejumlah insan perfilman pun turut menanggapi hal ini. Salah satunya sutradara film Joko Anwar. Nah, baru setelah itu jelas visi misinya dari PFN ini baru ketahuan apakah Ivan Seventeen tidak cocok apa tidak cocok banget. Nggak bilang cocok. Pilihannya 2 doang. Tidak cocok atau tidak cocok. Tidak cocok apa tidak cocok banget. Itu sudah hasil mulai kecil-kecilan sama Sejumlah anggota DPR RI pun melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara di Jatinegara, Jakarta Timur. Rombongan harus menunggu 40 menit karena Ivan Seventeen telat hadir. Sementara Ivan menanggapi soal keterlambatannya, Ivan menyebut seluruh direksi sudah mulai bekerja keras dan fokus hingga seharian. Teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira.
Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun, bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi, di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal pengangkatan Ivan 17 sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Menurut Erick, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN bukan keputusan yang tiba-tiba. Orang bilang, kenapa Pak Erick memilih Dirut Himbara ini, kenapa? Ya pasti ada hitungannya semua, ada kajiannya. Sebelumnya ada calon lain Pak, misalnya selain Ada beberapa. Cuman proses dari TPA-nya kemarin seperti itu, ya kita kan mengusulkan beberapa nama, ya ini pilihan yang pada saat itu dilihat di berbagai perspektif, ya diberi kesempatan. Kementerian BUMN turut menyebut pengangkatan Ivan 17 dilatar belakangi pertimbangan Ivan yang pernah menjadi produser film pada tahun 2020 lalu, di mana Ivan merilis film dokumenter berjudul Kemarin. Sosok Ivan yang masih muda pun diharapkan dapat membawa gebrakan baru pada BUMN produksi film negara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menyambut libur Lebaran, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau lokasi wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Pemimpin Rakyat.